teman-teman, kami akan mempresentasikan salah satu rumah joglo yang berada di daerah Solo. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya Deborah, Saya Salwa. Saya Makaila. Saya Amar. Saya Riki. Saya Lorena. Rumah adat joglo merupakan rumah tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Rumah joglo ini sangat populer bagi kalangan masyarakat Jawa dan Bali. Rumah joglo memiliki ciri khas yakni terdapat 4 tiang utama yang dikenal dengan sebutan sakaguru. Ini adalah 4 sakagurunya, guys. Nama joglo sendiri diambil dari gabungan dua kata, yaitu Tanjung dan Loro. Tanjung merupakan sebutan untuk bentuk yang menyerupai piramida, sedangkan Loro adalah bahasa Jawa yang berarti dua, sehingga nama joglo dapat diartikan sebagai gabungan dari dua tajuk. Maka tidaklah heran jika desain rumah joglo dilengkapi dengan atap yang berbentuk tajuk yang menyerupai puncak gunung. Rumah joglo tergolong rumah tradisional yang sangat populer. Kebanyakan telah menyebar ke seluruh bagian Pulau Jawa, Pulau Madura, dan Pulau Bali. Tidak sedikit bangunan modern yang mengadaptasi desain rumah khas tersebut. Salah satunya seperti bangunan Bandara Internasional Juanda di Jawa Timur yang menggunakan atap khas rumah joglo. Rumah adat joglo memiliki beberapa bagian ruang. Pembagian ruang tersebut meliputi pendopo, pringgitan, emperan, omah, sentong, tengen, dan gandok. Yuk kita bahas. Bagian pertama rumah adat joglo adalah bagian pendopo. Pendopo atau pendapa ini merupakan rumah joglo yang terletak di bagian depan rumah. Bagian ini biasanya digunakan sebagai tempat pertemuan, pergelaran seni wayang kulit, dan tari-tarian, serta tempat berlangsungnya upacara adat Jawa. Ruang pendopo merupakan simbol sikap yang akrab dan terbuka. Meskipun begitu, bangunan ini juga kerap dibangun dengan desain yang mewah dan berwibawa. Bagian kedua rumah adat joglo adalah bagian pringgitan. Bagian ini merupakan ruang yang berada di antara pendopo dan rumah bagian dalam. Emperan merupakan bagian rumah adat joglo yang berada di antara pringgitan dan omah jero. Bagian emperan biasa disebut dengan teras depan karena bagian ini memiliki lebar setidaknya 2 meter. Emperan biasa digunakan untuk menjamu tamu, tempat beristirahat dan bersantai, serta kegiatan lainnya. Di bagian ini juga biasanya dilengkapi dengan sepasang kursi dan meja yang terbuat dari kayu. Lalu bagian berikutnya adalah omah dalem atau juga dikenal dengan sebutan omah buri atau dalem ageng atau omah saja. Nama omah diambil dari bahasa Jawa yang berarti sebuah tempat untuk dihuni dan ditinggali. Lalu ada juga bagian sentong kiwo. Sentong kiwo merupakan salah satu bagian rumah adat joglo yang berada di kiri. Bagian ini terdapat beberapa ruangan, meliputi kamar tidur, gudang, tempat menyimpan persediaan makanan, dan lain sebagainya. Lalu kita beralih ke sentong tengah. Bagian tengah rumah tradisional joglo disebut dengan sentong tengah. Bagian ini merupakan bagian terdalam rumah. Bagian tersebut juga biasa dikenal dengan sebutan pedaringan, boma, atau kerobongan. Karena letaknya di bagian paling dalam rumah, sehingga bagian ini biasanya digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, semacam harta keluarga atau benda pusaka dan lain sebagainya.
Bagian rumah tradisional Joglo selanjutnya adalah bagian Sentong Tengen. Bagian ini merupakan bagian yang menyerupai bangunan Sentong Kiwo. Hanya saja bagian ini terdapat di sisi kanan rumah Joglo. Sentong Tengen memiliki kegunaan dan pembagian yang sama seperti Sentong Kiwo. Bagian terakhir rumah Joglo adalah Gandok. Gandok merupakan bangunan tambahan yang berada di belakang dan di samping bangunan inti. Bangunan ini semacam pelindung bangunan inti rumah Joglo. Itu tadi adalah presentasi dari kami. Jika ada salah kata dalam pengucapan